Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi mengenai taksonomi Bloom. Perkenalkan, saya Tiara Arifah dan rekan saya Marintan Laurencia Pasaribu. Baiklah, bahasan kita akan mencakup mengenai pengertian taksonomi Bloom itu, mengenai arti bahasanya dan definisinya, apa itu taksonomi Bloom. Lalu mengenai sejarahnya, sejarah sebelum direvisi dan sesudah direvisi. Kenapa dia direvisi? Nanti kita akan bahas bersama. Kemudian klasifikasinya, taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu dibagi menjadi dua kata kan, taksonomi dan Bloom. Taksonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya taksis itu pengaturan dan nomos itu ilmu pengetahuan. Dan kemudian kata Bloom itu adalah nama dari penemunya, yaitu Benjamin Samuel Bloom. Jadi, secara definisi, taksonomi Bloom itu adalah struktur hierarki yang mendefinisikan skills mulai dari tingkat yang rendah hingga tingkat yang tinggi. Manfaatnya juga mencakup dalam pengembangan kegiatan untuk menulis soal-soal ujian, lalu untuk mengembangkan dan mengevaluasi pertanyaan, dan juga pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Taksonomi merupakan hal yang paling penting dalam dunia pendidikan, karena taksonomi menjadi sebuah kerangka yang selalu menjadi bagian terpenting dalam proses kegiatan pembelajaran. Taksonomi di lingkungan pendidikan mengklasifikasikan tujuan-tujuan pembelajaran. Taksonomi memiliki dampak yang sangat besar dalam pengaruh kegiatan pembelajaran di lingkungan pendidikan. Salah satu dampak tersebut adalah memudahkan guru dalam membuat tujuan pembelajarannya. Awal mulanya pada tahun 1948, Benjamin Samuel Bloom itu pertama kali mengemukakan di suatu konferensi Asosiasi Psikologi Amerika. Dia mengatakan, hafalan merupakan tingkat terendah dalam kemampuan berpikir. Nah, kemudian dilanjutkan pada tahun 1956. Dia melakukan penelitian dan menyatakan bahwa banyak butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk hafalan. Tidak berhenti sampai di sana, di tahun-tahun berikutnya, tahun 1964, 1971, dan 1985, Benjamin Samuel Bloom terus menerbitkan buku-bukunya tentang taksonomi Bloom ini. Sehingga akhirnya, murid dari Benjamin Samuel Bloom yaitu Anderson dan Caldwell ini merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1990-an. Sampai di tahun 2001, barulah revisian tersebut dipublikasikan. Taksonomi yang diciptakan oleh Benjamin Samuel Bloom ini dibuat berdasarkan 5 prinsip dalam belajar. Adapun beberapa prinsip belajar tersebut sebagai berikut. Nah, 1. Kematangan jasmani dan rohani. Kematangan jasmani maksudnya adalah batasan minimal umur dan kondisi fisik siswa cukup kuat untuk melaksanakan kegiatan belajar. Sedangkan kematangan rohani itu maksudnya adalah kemampuan siswa secara psikologis untuk mengikuti kegiatan belajar. Lalu prinsip kesiapan, seorang siswa harus memiliki kesiapan ketika hendak melakukan kegiatan belajar. Kesiapan ini mencakup kesiapan fisik, mental motivasi, minat, serta perlengkapan belajar lainnya. Lalu prinsip memahami tujuan. Setiap siswa harus memiliki pemahaman mengenai arah tujuan melakukan kegiatan belajar dan apa manfaat yang akan diperoleh. Dengan pemahaman tersebut, maka siswa akan lebih siap dalam kegiatan belajar. Lalu, prinsip memiliki kesungguhan. Belajar harus disertai dengan kesungguhan agar hasil yang diperoleh dapat memuaskan sehingga tidak membuang-buang waktu dan tenaga. Kemudian yang terakhir ada prinsip ulangan dan latihan. Dengan melakukan ulangan dan latihan, maka materi yang telah dipelajari akan meresap dalam otak sehingga dimengerti sepenuhnya. Nah, ini dia taksonomi Bloom yang sebelum direvisi. Ini adalah struktur asli yang langsung dibuat oleh Benjamin Samuel Bloom. Ada 3 ranah, diantaranya adalah ranah kognitif yang mencakup ingatan dan pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan perkembangan kemampuan dan skill intelektualnya. Kemudian ada ranah afektif, ranah yang berkaitan dengan perkembangan perasaan, sikap, nilai, dan emosi seseorang. Nah, kemudian ada ranah psikomotor. Ranah ini adalah ranah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manipulatif atau keterampilan motorik seseorang.
Subkategori dari ranah-ranah ini hanya dijabarkan Samuel Bloom pada bagian kognitif saja, yaitu subkategori pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan ranah yang lainnya belum diketahui apa saja subkategorinya. Namun ranah-ranah yang dikemukakan oleh Bloom tadi tidak relevan lagi digunakan pada zaman sekarang karena ada beberapa revisiannya yang perlu kita lihat lagi. Alasan-alasan itu ialah terdapatnya kebutuhan untuk mengarahkan kembali fokus para pendidik pada buku teks. Nah, hal tersebut mempunyai arti banyak gagasan dalam buku teks taksonomi Bloom yang dibutuhkan oleh pendidik masa kini karena pendidikan masih terkait dengan masalah-masalah desain pendidikan, penerapan program yang tepat, kurikulum standar, dan asesmen autentik. Masyarakat dunia telah banyak berubah sejak tahun 1956. Perubahan-perubahan ini menjadi pengaruh cara berpikir dan praktik pendidikan. Kemajuan dan ilmu pengetahuan ini mendukung keharusan dan merevisi taksonomi Bloom. Kemudian taksonomi merupakan sebuah kerangka berpikir khusus yang menjadi dasar untuk mengklarifikasikan tujuan-tujuan pendidikan. Sebuah rumusan tujuan pendidikan seharusnya berisikan satu kata kerja dan satu kata benda. Nah, taksonomi Bloom hanya mempunyai satu dimensi, yaitu hanya ada kata benda. Pada taksonomi Bloom lebih memfokuskan penggunaan taksonomi dengan asesmen. Pada kerangka berpikir taksonomi, karya Benjamin Bloom yang asli ini lebih menekankan 6 kategori, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi daripada subkategorinya. Taksonomi Bloom menjelaskan ke-6 kategori tersebut secara mendetail namun kurang menjabarkan pada subkategorinya sehingga sebagian orang akan lupa dengan subkategorinya taksonomi Bloom. Adanya ketidakseimbangan proporsi subkategori dari taksonomi Bloom ini juga menjadi sebuah masalah. Kategori pengetahuan dan komprehensi memiliki banyak subkategori, namun 4 kategori lainnya hanya memiliki sedikit subkategori. Nah, yang terakhir, taksonomi Bloom versi aslinya ini juga lebih ditunjukkan untuk dosen-dosen, padahal dalam dunia pendidikan, tidak hanya dosen yang berperan dalam merencanakan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah revisi taksonomi yang dapat lebih luas menjangkau seluruh dunia pendidikan. Untuk memahami lebih detailnya perbedaan antara taksonomi sebelum revisi dan taksonomi sesudah revisi ini akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Marintan. Silahkan. Baik, Tiara, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya, kita akan membahas tentang revisi taksonomi Bloom oleh Anderson dan Caldwell. Dalam revisi ini ada perubahan kata kunci, yaitu pada kategori dari kata benda menjadi kata kerja. Masing-masing kategori masih diurutkan secara hierarkis dari urutan terendah ke yang lebih tinggi. Pada ranah kognitif, kemampuan berpikir analisis dan sintesis diintegrasikan menjadi analisis saja. Dari jumlah 6 kategori, pada konsep terdahulu tidak berubah jumlahnya karena Anderson memasukkan kategori baru yaitu creating yang sebelumnya tidak ada. Dalam taksonomi Bloom revisi urutan taksonomi yang mengalami perubahan adalah letak evaluasi dan sintesa serta penggantian nama komprehensi menjadi memahami dan sintesa menjadi mencipta. Perubahan urutan kategori-kategori dalam taksonomi Bloom didasari oleh kerangka berpikir revisi adalah hierarki dalam pengertian bahwa 6 kategori pokok pada dimensi proses kognitif disusun secara berurutan dari tingkat kompleksitas yang rendah ke yang tinggi. Yang berikutnya revisi taksonomi Bloom pada ranah kognitif. Taksonomi Bloom yang telah direvisi Anderson dan Caldwell yakni menjadi mengingat atau remember, memahami atau mengerti atau understand, menerapkan atau apply, menganalisis atau analyze, mengevaluasi atau evaluate, dan menciptakan atau creating. Yang pertama ada mengingat atau remember. Mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja didapatkan maupun yang sudah lama didapatkan. Mengingat merupakan dimensi yang berperan penting dalam proses pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning dan pemecahan masalah atau problem solving. Yang berikutnya memahami atau understand. Memahami berkaitan dengan membangun sebuah pengertian dari berbagai sumber seperti pesan, bacaan, dan komunikasi. Memahami atau mengerti berkaitan dengan aktivitas mengklasifikasikan atau classification dan membandingkan atau comparing. Yang berikutnya ada menerapkan atau apply.
Menerapkan menunjuk pada proses kognitif, memanfaatkan atau mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau menyelesaikan permasalahan. Menerapkan berkaitan dengan dimensi pengetahuan prosedural atau procedural knowledge. Menerapkan meliputi kegiatan menjalankan prosedur atau executing dan mengimplementasikan atau implementing. Yang berikutnya ada menganalisis atau analyze. Menganalisis merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari keterkaitan dari tiap-tiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat menimbulkan permasalahan. Kemampuan menganalisis merupakan jenis kemampuan yang banyak dituntut dari kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah. Yang kelima, mengevaluasi atau evaluate. Evaluasi berkaitan dengan proses kognitif, memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Kriteria yang biasanya digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Kriteria atau standar ini juga dapat ditentukan sendiri oleh siswa. Standar ini dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif. Yang keenam, menciptakan atau create. Menciptakan mengarah pada proses kognitif, meletakkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan yang mengarahkan siswa untuk menghasilkan suatu produk baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari sebelumnya. Menciptakan sangat berkaitan erat dengan pengalaman belajar siswa pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, taksonomi Bloom ranah afektif. Ranah afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. 5 kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Caldwell dan Bloom membagi taksonomi Bloom ranah afektif menjadi 5 bagian. Yang pertama, penerimaan atau receiving, mengacu pada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Penerimaan merupakan tingkat hasil belajar terendah dalam domain afektif dan kemampuan untuk menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. Contohnya, mendengar pendapat orang lain dan mengingat nama seseorang. Yang kedua, ada responsif atau responding, adalah memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya, meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan tanggapan. Pada tingkat ini, peserta didik tidak saja memperhatikan fenomena khusus, tetapi ia juga bereaksi. Hasil pembelajaran pada ranah ini adalah menekankan pada pemperolehan respon, berkeinginan memberi respon atau kepuasan dalam memberi respon. Contohnya berpartisipasi di kelas, bertanya tentang konsep, model, dan sebagainya agar memperoleh pengalaman dan menerapkannya. Yang ketiga, nilai yang dianut atau penilaian, mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan. Tujuan-tujuan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi sikap dan apresiasi, serta kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan kurang baik terhadap suatu kejadian atau objek, dan nilai tersebut diekspresikan dalam bentuk perilaku. Yang keempat, organisasi atau organization, mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda, yang membuat lebih konsisten dapat menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal, mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup. Yang kelima, karakterisasi atau characterization, mengacu kepada karakter dan nilai hidup seseorang. Nilai-nilai sangat berkembang, nilai literatur, sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi jiwa. Taksonomi Bloom ranah psikomotor. Kategori yang tergabung dalam ranah ini adalah yang pertama, meniru atau imitation. Kategori meniru ini merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamatinya, walaupun belum dimengerti makna ataupun hakikat dari keterampilan itu. Yang kedua, ada memanipulasi atau manipulation. Kategori ini merupakan kemampuan dalam melakukan sesuatu tindakan, serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang diajarkan. Tahapan ini mengharapkan siswa untuk melakukan suatu perilaku tanpa visual, sebagaimana pada tingkatan meniru. Siswa diberikan petunjuk berupa tulisan dan diharapkan melakukan tindakan. Yang ketiga, presisi atau ketetapan gerak. Kategori ini merupakan suatu penampilan tindakan di mana hal yang diajarkan dan dijadikan sebagai contoh telah menjadi suatu kebiasaan dan gerakan-gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Yang keempat, ada artikulasi atau articulation.
Kategori ini merupakan suatu tahap di mana seseorang dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Yang kelima ada naturalisasi atau naturalization. Tingkatan ini mengharapkan siswa melakukan gerakan tertentu secara spontan atau otomatis. Siswa melakukan gerakan-gerakan tersebut tanpa berpikir lagi cara melakukan dan urutannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Tiara. Baiklah, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni.